Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Darahayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, apa saja sih pembahasannya? Yang pertama, yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Yang kedua, kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang ketiga, interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Nah, pada pembahasan pertama, yaitu tentang hakikat ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan dua jalan, yaitu pertama dengan at-thariqah ar-rasmiyah atau jalan resmi, yaitu dalam jalur wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulnya, atau disebut juga dengan ayat-ayat kauliyah. Yang kedua, yaitu dengan at-thariqah ghairu rasmiyah atau jalan tidak resmi, yaitu melalui ilham kepada makhluknya di alam semesta ini, tanpa melalui perantara malaikat Jibril, maka bisa disebut juga dengan jalan langsung atau disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta atau ayat-ayat kauniyah. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki, dan merenungkan alam semesta dengan segala isinya. Dengan itu, manusia dapat melahirkan berbagai disiplin ilmu seperti astronomi, antropologi, psikologi, dan lain-lain. Sedangkan dari mempelajari wahyu, manusia melahirkan berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Dengan memahami bahwa semua ilmu adalah dari Allah, maka dalam mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan pun harus mengacu firman Allah sebagai referensi, sehingga akan semakin meneguhkan keimanan. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, yaitu tentang kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Allah menggunakan dua tema besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua tema tersebut adalah ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Tema kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan tema kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam atau kejadian sosial. Nah, pembahasan yang ketiga atau pembahasan terakhir yaitu tentang interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca ataupun dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan seorang muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran ayat kauliyah. Misalnya saja, pada surat An-Nur ayat 43 mengisyaratkan terjadinya hujan. Surat Al-Mu'min ayat 12-14 mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam. Jalurnya tidak formal dan manusia harus mengeksplorasi sendiri. Ayat kauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta atau ayat kauniyah. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki, dan merenungkannya untuk kemudian mengambil kesimpulan.
Berbicara tentang alam dan fenomenanya, paling sedikit ada dua hal yang dapat dikemukakan menyangkut hal tersebut, yaitu pertama, Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam dalam rangka untuk memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan pada kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki, dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diatur dengan sangat teliti. Interkoneksitas antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena ipteks untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.